Pernafasan ya hayyu ya qayyumu, wudunya harus istinsyak agar hasilnya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, kehidupannya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah banyak kami ijazahkan doa dan amalan menggunakan ya hayyu ya qayyumu, terutama yang untuk peringan tubuh, untuk kesehatan, untuk bela diri, untuk kekuatan, untuk yang sifatnya adalah kanuragan. Maka apabila ingin hasilnya maksimal, perhatikan masalah wudunya, yaitu masalah istinsyak. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Wal istinsar artinya adalah mengeluarkan air dari hidung. Setelah istinsyak, dihirup air ke hidung dan dikeluarkan. Adapun hukum istinsyak dan istinsar di dalam hukum-hukum fikih adalah sunnah muakkadah. Tetapi ini bagi yang pengamal dzikir ya hayyu qayyum yang menggunakan pernafasan, hendaklah nih melakukan istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar, menghirup air ke dalam hidung disebut istinsyak. Jika dilakukan sampai masuk ke belakang, sampai ke belakang nih, dihirup betul-betul ya, dengan menggunakan hidung, dihirup air itu masuk ke hidung, disedot sampai panas, batang hidungnya panas, kemudian sampai masuk ke belakang kepala, maka bisa membantu mencuci semua kuman-kuman atau alergi seperti debu, bakteri, virus, dan lain-lain, sehingga kesehatan dan kebersihan rongga hidung tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam jenis penyakit saluran pernafasan seperti influenza dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kemudian juga bisa mengobati sakit kepala, migrain, vertigo, kolesterol, dan lain-lain. Oleh sebab itulah, bagi setiap pengamal ya hayyu qayyum di dalam pernafasan, kami ingatkan kembali, tatkala wudu hendaklah melakukan istinsyak dan istinsar. Yaitu caranya begini, tangannya dicuci dulu kan, mau wudu itu dicuci yang bersih. Kemudian pastikan air wudu yang dipakai itu bersih, ya bersih. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur juga harus balik, harus sangat begitu sampai ke kerongkongan. Betul-betul balik. Kemudian setelah berkumur-kumur 3 kali, kemudian ngambil air lagi menggunakan telapak tangan. Ingat, menggunakan telapak tangan kanan. Jadi karena tadi tangannya sudah dicuci kan, sudah bersih. Kalau tangannya belum dicuci maka kan khawatirnya kotor nih. Maka sebelum wudu itu kan mencuci tangan dulu. Kemudian mengambil air melalui telapak tangan kanan, dihirup ke hidung. Disedot, betul-betul disedot. Kalau bagi yang belum terbiasa, itu akan terasa pedih, perih, pedas begitu. Tapi itu bagus. Jadi disedot sampai ke rasanya itu, sampai di belakangnya mata, hingga menuju ke belakang kepala. Kemudian diistinsarkan, dikeluarkan lagi dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri juga boleh, ya, dikeluarkan lagi. Lakukan sebanyak 3 kali. Setiap wudu usahakan seperti ini. Maka insya Allah seluruh kotoran yang ada di dalam rongga hidung itu, baik itu kuman, bakteri, bahkan virus, bisa mati, terbunuh. Oleh sebab itulah nafasnya menjadi plong, menjadi longgar.
Kemudian sakit kepalanya akan hilang, migrain juga hilang. Bahkan bisa mengobati kolesterol. Bagi yang sering sakit kepala, saking flu, ya flu pilek begitu, insya Allah kalau sering melakukan istinsyak, maka akan dihindarkan, dijaga dari penyakit yang namanya flu. Ya. Kemudian nafasnya menjadi plong, longgar, lancar. Dalilnya hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila berwudu ahadukum oleh salah seorang kalian, falyaj'al fi anfihi, maka hendaklah menjadikan oleh ahadukum fi anfihi di dalam hidungnya. Tsummal yangthir, kemudian hendaklah mengeluarkan, menggebreskan kalau dalam bahasa Jawa, mengeluarkan atau menghembuskan air yang sudah disedot itu, dihembuskan kembali keluar. Akhrajal Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 162 wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 237. Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qol, dan dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu an beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu'i, akhbir, berikanlah kabar oleh engkau kepadaku anil wudu'i, tentang wudu." Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asbighul wudu'a, sempurnakanlah oleh engkau al wudu'a pada wudu. Wa khallil bainal asabi', dan selesailah di antara jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Wa baligh fil istinsyaqi, dan sangatlah oleh engkau fil istinsyaqi, di dalam menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali sekiranya engkau dalam keadaan puasa. Kalau puasa enggak usah istinsyak, enggak usah istinthar kalau puasa. Tapi kalau enggak puasa hendaklah begitu. Istinsyak dan istinthar maksudnya ya, kalau tidak puasa. Akhrajah Abu Dawud, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 142. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 788, wa Nasa'i fil Mustabah, dan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Mustabah nomor hadis 114. Wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 448. Jadi sekali lagi, bagi pengamal zikir Ya Hayy Ya Qayyum yang menggunakan pernafasan itu, hendaklah membantunya dengan setiap wudu melakukan istinsyak, ya istinsyak dan ingtithar. Insya Allah hasilnya maksimal. Karena apa? Bakteri, virus, kotoran yang ada di dalam rongga hidungnya telah bersih, maka hasilnya akan maksimal. Dan seandainya misalnya yang tidak mengamalkan Ya Hayy Ya Qayyum di dalam pernafasan pun sangat disunahkan untuk melakukan istinsyak dan istinthar. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.